Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi 10 yang berjudul keamanan website. Kami di sini beranggotakan 3 orang dari kelas 07 TPLP 009 dengan saya sendiri Dean Maulid, dan partner saya sebelah kiri ada Atika Sabrina Pulungan, dan yang sebelah kanan Ezlin Elvira Cahyani. Selanjutnya kita akan mempresentasikan yang diawali oleh saya sendiri. Apa itu web? Web adalah media untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser. Apa itu web browser? Web browser adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk membuka halaman web, contohnya seperti Google Chrome, Opera Mini, dan Mozilla Firefox. Web server adalah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang mengirimkan hasilnya dalam bentuk halaman web atau dokumen HTML. Mengapa kita mempelajari web security? Kegunaan dari web tidak hanya untuk browsing, tetapi juga untuk melayani end user melalui yang terbuka browser mereka. Komponen web menggunakan berbagai protokol dan layanan untuk memberikan konten yang diinginkan end user. Banyak pemilik website tidak memperhatikan keamanan website karena menganggap bahwa perusahaan mereka masih kecil dan tidak mungkin ada hacker yang mau melirik. Hacker menggunakan tools atau software otomatis untuk menemukan situs yang memiliki kriteria kelemahan-kelemahan tertentu. Mengapa harus diamankan? Website adalah brand, pintu depan, bahkan sebagai merupakan wadah atau media yang pertama kali menghubungkan perusahaan dengan customer. Semakin besar interaksi customer dengan website, makin tinggi kebutuhan keamanan untuk website tersebut. Serangan hacker berdampak buruk pada relasi bisnis, baik itu bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer. Hacker dapat menyisipkan malware yang bekerja mengambil data customer. Apa yang harus diamankan? Dari sudut pandang sistem, mengamankan server yang memberikan konten kepada user melalui web. 2. Mengamankan transportasi informasi antara user dan server melalui web. 3. Mengamankan komputer user dari serangan melalui koneksi web. Sistem kerja web server. Pada dasarnya, tugas web server itu menerima permintaan request dari klien dan mengirimkan apa yang diminta oleh klien atau respon. Sistem kerja web server. Pada dasarnya, tugas web server itu menerima permintaan atau request dari klien dan mengirimkan apa yang diminta oleh klien atau respon. Seperti gambar yang berikut. Yang pertama itu, klien atau user meminta suatu halaman ke server untuk ditampilkan di komputer klien. Misalnya dengan mengetik suatu alamat atau URL di browser. Yang kedua, melalui protokol HTTP, dicarilah komputer bernama sistem kerja web server. Pada dasarnya, tugas web server itu menerima permintaan atau request dari klien dan mengirimkan apa yang diminta oleh klien atau respon. Seperti gambar di berikut. Yang pertama itu, klien atau user meminta suatu halaman ke server untuk ditampilkan di komputer klien. Yang kedua, melalui protokol HTTP. Yang ketiga, jika ditemukan maka seolah-olah terjadi permintaan. Seperti, "Hai Google, ada klien yang minta halaman utama ini. Ada di mana halamannya?" Inilah yang disebut dengan request. Yang keempat, dari sisi server, web server mendapat permintaan halaman utama Google dari klien. Si server akan mencari halaman sesuai permintaan. Yang kelima, jika ditemukan, maka halaman yang diminta akan dikirimkan ke klien. Yang keenam, jika tidak ditemukan, maka server akan memberi pesan 404 page not found, yang artinya halaman tidak ditemukan. Sistem kerja web. Yang pertama, user mengakses website berupa URL melalui web browser atau media untuk menuju URL yang diakses. Yang kedua, web browser mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layer TCP. 2. Web browser mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layer TCP atau IP. Yang ketiga, web server memberikan web files yang di request
atau jika ada melalui HTTP respond melalui layer TCP atau IP. Yang keempat, web browser menerima web file dan kemudian dikirimkan kepada user berupa display. Seperti yang gambar bawah berikut. Penanganan ancaman pada web. Yang pertama, mencegah user yang tidak sah untuk mengakses data sensitif. Yang pertama, autentikasi. Itu adalah mengidentifikasi user untuk menentukan apakah mereka adalah orang yang berwenang. Yang kedua, akses kontrol, mengidentifikasi sumber daya yang membutuhkan perlindungan dan siapa saja yang memiliki akses kepada mereka. Selanjutnya, mencegah penyerang mencuri data selama transmisi. Yang pertama, selanjutnya mencegah penyerang mencuri data selama transmisi. Yang pertama, enkripsi, biasanya dengan secure socket layer. Penanganan ancaman pada web selanjutnya. Yang pertama, mengumpulkan informasi user ID dari end user atau login. Biasanya melalui dialog atau antarmuka browser, atau informasi user ID biasanya mengacu pada username dan password. Yang kedua, memindahkan informasi user ID ke server web. Yang pertama, tidak aman atau HTTP maupun aman atau HTTPS dengan HTTP melalui SSL. Penanganan ancaman pada web selanjutnya yaitu verifikasi ID dan password, yaitu Rails menyimpan username, password, dan lain-lain. Dapat diatur dengan cara LDAP, RDBMS, dan lain-lain. Kedua, validasi, cek di server web jika user ID dan password match dengan yang ada di Rails. Yang kedua, menjaga autentikasi user sebelum untuk operasi HTTP selanjutnya. Penanganan ancaman pada website selanjutnya yaitu verifikasi ID dan password. Itu ada dua, yaitu Rails menyimpan username, password, dan lain-lain. Dapat diatur dengan cara LDAP, RDBMS, dan lain-lain. Yang kedua, validasi, yaitu cek di server web jika user ID dan password match dengan yang ada di Rails. Penanganan ancaman pada web selanjutnya yaitu verifikasi ID dan password. Itu terbagi dua, yaitu Rails menyimpan username, password, dan lain-lain, dan dapat diatur dengan cara LDAP, RDBMS, dan lain-lain. Yang kedua, validasi, cek di server web jika user ID dan password match dengan yang ada di Rails. Selanjutnya, menjaga autentikasi user sebelumnya untuk operasi HTTP selanjutnya. Langkah-langkah untuk menaikkan tingkat keamanan pada browser. Yang pertama, selalu mengupdate web browser menggunakan patch terbaru. Kedua, mencegah virus. Ketiga, menggunakan situs yang aman untuk transaksi finansial dan sensitif. Keempat, menggunakan secure proxy. Kelima, mengamankan lingkungan jaringan. Keenam, tidak menggunakan informasi pribadi. Ketujuh, hati-hati ketika merubah setting browser. Apa itu secure socket layer atau SSL? Protokol yang dikembangkan pada tahun 1996 oleh Netscape untuk keamanan transmisi dokumen web pribadi melalui internet, menggunakan kunci pribadi dan publik untuk mengekskripsi data yang dikirim melalui koneksi SSL. Dengan konvensi URL yang membutuhkan koneksi SSL dimulai dengan HTTPS bukan HTTP. SSL diperlukan ketika pertama, ada proses login atau sign-in untuk melindungi nama pengguna dan password. Yang kedua, mentransmisikan data sensitif secara online seperti informasi kartu kredit dan lain-lain. Ketiga, seseorang memerlukan privasi dan persyaratan keamanan. Kegunaan dari SSL Certificate yaitu yang pertama, untuk mengaktifkan koneksi SSL server membutuhkan sertifikasi SSL yang ditandatangani oleh Certificate Authority atau CA. Kedua, CA memverifikasi ID dari pemilik sertifikat ketika sertifikat SSL dikeluarkan. Tiga, setiap sertifikat SSL berisi informasi yang unik dan otentik tentang pemilik sertifikat seperti ID, lokasi, kunci publik, dan tanda tangan dari CA. Keempat, hal ini menegaskan bahwa Anda benar-benar user yang sah. Kelima, sertifikat SSL memungkinkan enkripsi informasi selama transaksi online dengan cara menggunakan cryptosystem hybrid. Bagaimana cara kerja SSL? Yang pertama itu dari web browser ke web server. Yang pertama itu browser terhubung ke SSL
pada server web dan terjadi pertukaran pesan dari browser dan server dengan kunci tukar, ALG, enkripsi, dan lain-lain. Yang kedua, web server mengirimkan kembali sertifikasi SSL tersebut. Web browser memutuskan jika ingin mempercayai web server SSL certificate. Ketiga, web browser dan web server mengkalkulasi kunci dengan metode yang telah disepakati. Keempat, web browser dan web server menegosiasikan chipter enkripsi. Kelima, web browser dan web server bertukar informasi yang dienkripsi dengan kunci dan algoritma enkripsi yang disepakati. Kesimpulan, dengan demikian, perkembangan teknologi komunikasi dan penyimpanan data yang menggunakan komputer memungkinkan pengiriman data jarak jauh merupakan salah satu metode cepat dan relatif murah. Namun, pengiriman data jarak jauh seperti ini bisa menggunakan sarana internet ataupun berupa gelombang radio dan media lain, tidak menjamin pada data tersebut. Oleh karena itu, ketika klien berhasil melakukan login dan akan diberikan akses ke sumber daya sesuai dengan hak akses, sedangkan konfidensialitas digunakan pada proses enkripsi dan deskripsi, yang mana pada tahap ini data akan dienkripsi menggunakan private key milik masing-masing user dan public key. Kemudian data XML yang mengalir selanjutnya dalam keadaan aman atau terenkripsi pada komunikasi antara client service dengan server service dari web service. Sekian dari presentasi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.